Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Priyadi di ruang terhormat. Luar biasa. Terima kasih Pak Edi atas undangannya di podcast Turin. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan ini saya diundang di sini nih. Di samping ruang terhormat, Pak Priyadi perlu dipahami bahwa ini ruang keramat, Pak. Oh ya? Maksudnya keramat gimana tuh? Seluruh dialog kita, Iya. kata per kata akan disaksikan oleh puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan. Amin. Dan semoga menginspirasi, Amin. banyak memberikan manfaat terutama untuk dunia tour and travel. Amin. Aduh. Pada pokok pembahasan kita kali ini Pak Priyadi Iya. terkait dengan tour leader. Oke. Kesan pertama ketika masuk di dunia ini, apa yang bisa menginspirasi kita? Menjadi seorang tour leader. Seorang gitu tour ya? leader awal, Atau profesi tour leader. tour gitu ya? leader. Wah, ini pembahasannya bisa 7 hari 7 malam ini. Karena memang profesi tour leader itu buat saya pribadi itu profesi terhormat. Profesi terhormat. Karena tidak semua orang bisa menjadi tour leader. Tour leader itu multi talenta. Karena tidak cukup hanya punya satu talenta saja bekal menjadi seorang tour leader. Wah, ini menarik nih. Nanti saya akan bedah satu persatu. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya mencoba mengkerucutkan. Artinya begini, bahwa namanya aja tour leader. Tour leader, pemimpin rombongan, pemimpin tour. Ya, jadi kita sebagai pemimpin rombongan, ya, di mana anggota tour kita itu bisa terdiri dari berbagai macam latar belakang. Alhamdulillah klien saya punya klien jadi rasa saudara itu dari, dari RI 2, menteri, gubernur, konglomerat, pengusaha, sampai semua kalangan artis, ya, DPR. Alhamdulillah itu bisa menjadi anggota tur kita dan mereka tunduk kepada pimpinan rombongannya. Artinya profesi tour leader ini luar biasa. Kita bisa mengatur mereka, tapi dalam tanda kutip mengatur untuk kebaikan, ya, dalam perjalanan. Pokoknya pada saat itu mau menteri, mau pejabat, tunduk sama tour leadernya, ya kan? Iya dong. Oke. Karena kita yang tahu di lapangan. Oke. Jadi saya yang bisa mengatur, mohon maaf Pak Menteri, besok kita bangun jam 5, setelah sholat subuh, sarapan, jam 7 kita harus berangkat, karena perjalanan dari satu kota ke kota lain, apalagi katakan perjalanan panjang di Eropa gitu ya, memerlukan waktu yang tidak sedikit gitu. Kita tahu kan durasinya dari satu negara ke negara lain. Kita harus hitung durasinya dan kita harus sampaikan ke beliau. Beliau nurut. Kalau nggak nurut ya gimana? Nanti perjalanannya berantakan dong. Itinerary kita bisa berantakan. Rundown yang sudah kita susun bisa berantakan. Jadi profesi tour leader itu profesi yang sangat strategis dalam menentukan tercapainya atau keberhasilan daripada satu perjalanan. Oke, Pak Priyadi, kita dalam kisah menjadi tour leader, pasti dong kita pernah memiliki kisah miskomunikasi dengan peserta tour. Karena latar belakang mereka berbeda, pemahaman pasti berbeda. Betul. Dengan apa yang kita sampaikan. Besok jam 5 belum tentu. Besok kemana ternyata dia memahami apa. Bagaimana mengendalikan ini menarik, suasana. Pertanyaan yang sangat menarik, karena memang kunci daripada satu keberhasilan membawa atau memimpin rombongan itu adalah dari sisi komunikasi. Ya, dan kita pun juga, saya pun secara pribadi mengalami itu, ya. Memang ini seperti learning by doing, ya. Saya pun belajar banyak dari pengalaman-pengalaman teman-teman, termasuk pengalaman saya pribadi yang tentunya dari kesalahan yang sudah saya alami, kita belajar agar di kemudian hari kita tidak mengalaminya lagi, ya. Begini Pak Edi, ini menarik. Komunikasi yang baik, ya, adalah komunikasi dua arah, Pak. Ya, ada two-way communication antara
si pembicara dan si pendengar. Ya, komunikasi yang baik adalah message yang bisa diterima dengan lengkap oleh audiens kita. Nah, seringkali juga permasalahannya di audiensnya, Pak. Oke. Kita udah bicara panjang lebar, tapi mohon maaf, seringkali juga mereka menyepelekan. Kita sudah bicara A sampai Z, dia masih nanya lagi, Pak besok bangun jam berapa? Padahal saya udah bicara A sampai Z, Pak, lengkap, Pak. Ya, seringkali itu juga yang membuat ya apa ya kita memang harus punya persediaan sabarnya tuh yang luar biasa. Tapi itulah seninya seorang tour leader. Bagaimana kita menyamakan persepsi, Pak, bahwa besok Bapak Ibu kita akan naik gunung di Swiss, ya. Gunung ini gunung salju abadi dengan ketinggian di ketinggian 3020 meter di atas permukaan laut. Lalu kita punya persiapan, Pak. Persiapannya bla 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 bla. Kita sudah jelaskan, tapi mereka masih bertanya lagi. Artinya di sini kita ada beberapa faktor. Mungkin saja cara kita menyampaikan informasi tersebut caranya sangat salah, atau si audiens kita atau peserta tur kita yang tidak tidak mendengarkan atau tidak konsentrasi, atau mungkin ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Maka daripada itu kita sebagai seorang tour leader ya memang dituntut untuk mempunyai sabaran yang luas, dan ya itu kita juga tidak boleh bosan-bosannya mengingatkan akan hal-hal terutama yang krusial ya. Kalau ditanya permasalahan yang terjadi seringkali ya, apalagi mohon maaf nih ya, yang selevel pembesar kan ya, seringkali mereka menyepelekan apa yang sudah saya sampaikan. Triknya seperti apa supaya message kita betul-betul nyampe kepada mereka? Memang semuanya itu, kalau saya pribadi ya, memang masing-masing tour leader itu punya gaya masing-masing. Kalau gaya saya bawa bawanya gaya-gaya santai. Saya bawa dalam pembicaraan santai. Tidak harus formal di depan bus, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, kita besok akan melewati negara ini bla bla. Tidak seperti itu. Saya lebih mencoba lebih personal approach ya. Saya bicara dari misalkan dalam kesempatan yang santai. Mungkin saat sarapan gitu ya. Pak, jangan lupa ya, nanti setelah sarapan nih, kita kan mau naik gunung nih, Pak. Jangan lupa dipersiapkan loh, Pak, ini. Mungkin itu lebih masuk. Ya, ketimbang kita bicara terlalu formal, dia mungkin lagi sibuk balesin WhatsApp, ya nonton YouTube segala macam. Kurang lebih begitu. Itu bisa-bisanya tour leader lah istilahnya. Dan setiap tour leader punya gaya masing-masing. Saya yakin mereka tuh punya gaya pembawaan masing-masing. Ada juga yang saklek. Kalau saya kan tipenya sersan aja, serius tapi santai gitu ya. Kurang lebih begitu. Iya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, Pak Priadi. Mereka kan sudah bayar nih. Misalnya nih peserta bayar sekian puluh atau sekian juta lah untuk melakukan wisata ke Eropa atau kemana. Mereka berharap mendapatkan pelayanan dari tour leadernya, baik informasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata bagi mereka kok nggak seperti yang disampaikan. Nah, mungkin pernah menghadapi banyak pembohong nih dan sebagainya. Jadi gini, Pak Edi, kita bawa satu rombongan 30 orang, 30 kepala, 30 pemikiran yang berbeda, Pak. Rambut sama hitam, isinya beda-beda, Pak. Maka daripada itu, Pak, kalau saya sebelum berangkat tur, saya sudah mencoba mendalami profil masing-masing peserta tur saya. Oh, misalnya Pak Edi nih beli dari seorang dokter nih, dokter obgyn ya, atau dokter kandungan nih. Wah, berarti saya harus membekali dengan hal-hal yang berbau tentang dokter kandungan, misalkan seperti itu. Jadi nanti ngomongnya nyambung istilah kata. Itu yang pertama. Yang kedua, di
di saat saya di saat saya mempersiapkan sebelum keberangkatan, ya, saya mempersiapkan segala sesuatunya secara detail, Pak. Artinya, saya yakinkan bahwa setiap peserta tur saya sudah memahami schedule yang ada, itinerary yang sudah kita sepakati, mereka sudah firm, sudah tahu akan kondisinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah memudahkan atau mereduce gitu ya komplain-komplain yang ada. Namun namanya di perjalanan, Pak. Di perjalanan itu 1001 permasalahan itu bisa aja timbul. Misalkan saya pernah kejebak badai salju di Swiss. Badai salju, siapa yang tahu akan jadi badai salju? Betul. Ya kan? Mobil kita itu stuck di tengah-tengah gunung, ya, di mana badai salju itu sudah hampir menutupi sebagian mobil kita, setengah mobil kita. Bayangkan, kalau kita nggak keluar, kita bisa tertimbun salju. Kalau kita keluar, bayangkan di luar sudah minus 10 lebih, ya, ada anak kecil dan lain sebagainya. Beruntung, alhamdulillah saya dibantu oleh masyarakat setempat, dievakuasi oleh masyarakat setempat karena bus kita itu, mobil kita itu bukan 4-wheel drive. Ya, jadi istilahnya ngepater di salju. Kita keluar dibantu oleh masyarakat setempat yang mobilnya memang bisa melewati salju. Hal-hal seperti itu kan di luar dugaan, ya. Meskipun kita memang bisa memprediksi dari ramalan cuaca, tetapi yang tidak hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Nah, hal-hal tersebut ya memang bisa dikatakan force major, atau kita juga bisa menginformasikan di awal bahwa begini loh kalau kita berpergian dalam winter, ya, bahwa ada resiko-resiko ya yang akan kita hadapi. Meskipun semua itu juga ya kita juga harus waspada ya dengan persiapan-persiapan yang ada. Kurang lebih begitu. Saya sempat pernah melihat Pak Priyadi sholat di atas gunung. Ya. Apa itu Pak Priyadi? Oh, itu di Gunung Titlis di Switzerland. Ya, di ketinggian 3020 meter di atas permukaan laut. Itu salju abadi. Ini pencapaian yang termasuk yang luar biasa atau sedang-sedang saja Pak Priyadi? Sebetulnya itu bukan, insya Allah kita tidak berniat menjadi satu konten demi konten gitu ya. Tapi karena kewajiban kita sebagai seorang Muslim dimanapun kita berada, ya, selagi kita masih bisa menunaikan sholat itu dimanapun berada, ya kita tunaikan, ya, meskipun itu ada di atas gunung salju, ya, di cuaca kurang lebih minus 16 derajat, ya alhamdulillah nikmat sekali. Disitulah saya justru merasa kebesaran Allah itu luar biasa, ya, bahwa kita bisa menikmati, ya, bisa lebih dekat dengan yang Maha Kuasa itu, terasa sekali itu di situ. Ya. Itu bisa sekompak itu ya sampai atas kemudian melakukan sholat. Tentu ada persiapan. Persiapannya sih sebetulnya tidak ada persiapan khusus ya, karena pada saat waktu itu setelah makan siang, oh ya udah waktunya zuhur nih. Wah, di mana nih waktu zuhur nih, kita nggak ada musola, nggak ada masjid. Ya sudah, kita gelar sejadah. Bagaimana menghitung arah kiblatnya? Arah kiblat sekarang kan alhamdulillah dengan aplikasi ya kita bisa mendapatkan direction menuju kiblat. Oke. Alhamdulillah. Bicara soal tour leader, kita coba lebih fokus kepada bagaimana menghadapi para wisatawan atau peserta wisata kita untuk wilayah Eropa. Pernah mengalami hal yang paling, kalau ini terjadi lagi saya muak, nggak mau lagi? Karena mungkin barangkali ya namanya mulut kan nggak bisa ngerem kita. Ini maksudnya dari alam atau personal karena alam kemudian personal ikut-ikutan. Oke. Ini travel nggak becus ini kalau kayak begini nih. Nah, ini tour leader kan dituntut untuk memiliki 1000 cara menghadapi itu. Baik cuacanya ekstrim atau tidak ekstrim, orangnya galak atau tidak galak kan gitu. Ya.
Jadi kami waktu sekolah ya, karena untuk menjadi seorang tour leader pun kita punya sekolah ya. Oke. Kita sekolah pariwisata cukup panjang ya. Jadi di dalam masa kuliah saya dulu, saya mendapatkan satu mata kuliah, namanya mata kuliah psikologi, ya kan. Lalu ada lagi pelajaran yang namanya manajemen krisis, ya kan. Saya sangat mengingat mata-mata kuliah tersebut karena itu terpakai sekali pada saat saya di lapangan. Contohnya pada saat ya itu yang tadi saya sebutkan, kita ada masalah badai salju, ya. Atau saya ingat sekali di Paris, kita bus kita itu stuck karena di sana ada demonstrasi. 2 tahun yang lalu itu demonstrasi di Paris tuh, di kota Paris tuh masih itu setiap hari Sabtu demo terus. Sehingga kita tidak bisa masuk kota Paris dan kita harus berjalan kaki masuk kota Paris. Bayangkan ya. Nah, tentunya dari beberapa peserta tur ada yang keberatan dong. Waduh, bagaimana nih? Kok ada demo? Memangnya tidak bisa diantisipasi? Memangnya kita tidak bisa masuk dengan cara yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini memang perlu dicarikan jalan keluar ya, karena mereka merasa sudah bayar, ya kan, mereka sudah meluangkan waktu jauh-jauh dan lain sebagainya. Memang saya juga mencoba menempatkan diri saya sebagai peserta tur, bagaimana kecewanya seperti itu. Maka daripada itu, nah inilah tour leader dituntut untuk memiliki respon yang cepat gitu ya, untuk mengambil keputusan di saat-saat yang kritis seperti itu ya. Misalnya pada saat saya mendapatkan permasalahan di saat ada demonstrasi, di mana peserta tur saya 20 orang semua harus turun dari bus, ya kan? Bagaimana nih kita bisa mencapai satu titik, katakan bisa mencapai Menara Eiffel, ya kita harus mencari solusinya, dituntut mencari solusi. Tidak mungkin tour leader kontak di kantor dulu, bagaimana Pak kantor ini jalan keluarnya nih. Mungkin kita udah kehilangan waktu untuk melakukan hal tersebut. Maka daripada itu tour leader pun ya ini mungkin juga karena kita dituntut juga untuk banyak belajar ya, banyak bertanya daripada yang senior yang pernah mendapatkan kejadian tersebut, atau juga kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada yang pernah kita alami. Pada saat itu saya memutuskan untuk membuat beberapa grup terpecah dan kita naikkan seperti kalau di sini ojek lah ya gitu ya, ojek yang sepeda itu. Di sana tuh ada ojek sepeda yang bisa 2 orang. Saya waktu itu kita udah tidak berhitung uangnya berapa gitu. Yang penting semua happy, semua jadwal acara kita bisa terpenuhi dan happy ending. Maka daripada itu saya waktu itu langsung panggil becak-becak yang di pinggir jalan tuh, becak becak kayu. Bukan becak kayu, seperti apa ya? Di sana tuh orang bule genjot becak kan. Mereka jadi seneng kan. Wah. Dan itu atas biaya. Nah, seperti ini, seperti begini. Kita seorang tour leader dibekali dengan biaya-biaya tak terduga. Hal-hal tersebut kan biaya tak terduga, ya. Justru malah banyak peserta tour kita yang mau bayar. Saya bayar nih nggak apa-apa. Jadi, ternyata ini demonstrasi membawa berkah. Jadi kita yang tadinya nggak naik beca, sekarang itu bisa naik beca, bisa kita foto-foto, bisa. Nah, hal-hal seperti ini memang ada hikmahnya gitu. Jadi setiap kejadian tuh ada hikmahnya, insya Artinya Allah. Pak Priyadi ingin menyampaikan bahwa tergantung kecerdasan tour leader mengambil dari sisi mana kita sampaikan. Betul. Banyak permasalahan di jalan yang saya pun menemukan jalannya tuh menemukan jalan keluarnya itu di jalan. Misalkan seperti ini. Di Eropa itu jalannya kecil-kecil. Ya. Saya pun waktu awal-awal ke Eropa itu tahun 90-an, yang namanya awal-awal kan belum begitu hafal kan, jalannya kecil-kecil. Itu kalau kita ada di kota Venice, jalannya kecil-kecil.
kalau sekali aja atau 2 kali aja belum tentu hafal gitu ya, untuk mencapai restoran atau mencapai katakan kita mau naik gondola di dalam situ, bisa saja kita lupa. Tapi disinilah dituntutnya lincahnya seorang tour leader. Saya sudah muter-muter kok nggak ketemu, peserta tur saya ada di belakang ngikutin. Waduh, kok nggak ketemu nih tempatnya nih. Di situ improvisasi kita sebagai seorang tour leader itu memang dibutuhkan. Pada saat di saat saya memang udah stuck, saya tidak bisa menemukan restoran yang saya tuju, saya minta peserta tur saya untuk foto-foto. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini patung ini bagus sekali nih, ya. Ini fenomenal dan merupakan ikon di sini. Bapak Ibu, saya kasih kesempatan 10 menit untuk foto-foto ya. Jangan kemana-mana, ya. Karena ini kesempatan langka, karena kita nggak akan lewatin ini lagi. Nah, pada saat mereka foto-foto, ya 10 menit atau 15 menit, saya nanya ke kiri ke kanan di mana lokasi restoran tersebut. Karena pada saat itu belum ada Google Map, belum ada aplikasi penunjuk jalan. Dulu tahun 90-an saya buka map, buka peta bener-bener buku peta seperti itu, ya. Nah, hal-hal seperti itu, ya, memang saya juga banyak belajar dari senior yang kita aplikasikan di perjalanan sehingga semuanya sebut, ya. Sehingga tour leader terlihat smart, ya, tahu lokasinya benar, ya. Padahal saat itu tour leadernya lagi kebingungan dan lagi muter-muter cari lokasi. Itu pesertanya juga nggak ada yang nyangka ini tour leader kita nih akal-akalan. Gitu. Maka daripada itu dituntut lincahnya seorang tour leader, ya, bagaimana mereka bisa mengemas suasana perjalanan ini menjadi menyenangkan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya pada saat kita dalam situasi yang panik, ya, kita jangan tujukan kepanikan ke mereka. Bagaimana kalau mereka kalau tour leadernya juga panik, peserta turnya tambah panik. Nah, maka daripada itu kita berikan mereka satu kenyamanan, ya, rasa nyaman, rasa aman, ya. Padahal tour leadernya lagi. Apa ini juga mungkin yang mengilhami munculnya IICTF? IITCF, Indonesian Islamic Travel Communication Forum. Agar masing-masing travel memiliki bekal, tour leadernya juga sama atau sebenarnya? Atau punya bidikan lain barangkali? Memang IITCF saya bentuk ini bersama teman-teman dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mewadahi atau mengakomodir kebutuhan Muslim traveler, di mana kita kalau traveling kan seringkali terkendala dengan makanan halal, ya, terutama di negara-negara di mana kita menjadi minoritas, ya. Dan kedua, kita juga kesulitan mendapatkan masjid, musola untuk sholat, ya kan? Basicnya kan kita itu dulu, ya, makanan halal dan tempat sholat, ya. Apalagi kalau kita bisa kombinasikan dengan Islamic heritage di negara tersebut, di satu negara tersebut. Karena saya yakin di seluruh penjuru dunia ini pasti ada sejarah-sejarah keislaman yang kita bisa gali, ya, yang itu bisa menjadi satu value bagi perjalanan kita. Kalau saya melihatnya perjalanan tur yang saya lakukan ini adalah sebagai tadabur alam, Pak Edi. Bukan hanya kita sekedar selfie, foto-foto, shopping, itu bonus buat saya. Tetapi esensinya adalah perjalanan ini adalah bagaimana kita bisa mempertebal keimanan kita dengan kita melihat tanda-tanda alam, dengan melihat kebesaran ciptaannya. Ciptaan Allah ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya seringkali membawa peserta tur, ya, terutama ke daerah-daerah Skandinavia, Eropa Utara, ya, yang mempunyai pegunungan, danau yang cantik-cantik, ya. Indonesia juga banyak yang cantik-cantik. Ke negara-negara Eropa, ya, dengan saljunya luar biasa. Mereka sampai bisa menitikan air mata karena apa? Karena rasa bersyukurnya. Rasa bersyukur, rasa begitu kecil di hadapan Allah. Nah, ini nih yang
yang saya rasakan bahwa perjalanan kita ini bukan semata-mata hanya foya-foya atau sekedar bisa dilihat di Instagram bahwa kita gaya loh jalan-jalan ke luar negeri. Bukan tidak sesempit itu, tetapi kita bagaimana kita menumbuhkan rasa bersyukur kita bahwa kita ini diberikan kesempatan menikmati ciptaan Allah yang luar biasa. Berarti dalam apa namanya runtunan acara atau jadwal perjalanan itu terselip acara khusus bagaimana kita bisa mentadaburi alam yang kita datangi atau seperti apa? Iya, jadi kita kemas ya. Supaya mereka memahami bahwa ini loh sedemikian rupa Allah menciptakan. Memang kita menggiring seperti itu, Pak. Jadi memang semuanya kita akomodir lah ya. Untuk yang suka selfie, kita kasih waktu selfie. Okay. Untuk yang suka shopping, ya kita kasih waktu shopping. Untuk yang suka kulineran, kita kasih kulinernya yang benar-benar sesuai dengan syariat kita yang halal. Dan tentunya kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk sholat kita akomodir, Pak. Nah, selama ini kan ya kita kan ini terlena, Pak. Ya kan, mohon maaf ya. Udah saatnya shopping lupa waktu yang lain seperti itu ya. Atau mohon maaf ya, selama ini kan ya tur-tur umum, mohon maaf nih, tur-tur umum kan tidak mengakomodir kebutuhan muslim traveler, Pak. Ya kan? Saya seringkali sedih pada awal-awal saya traveling. Aduh, kok mau sholat susah, mau makan susah gitu ya. Akhirnya saya timbul satu cita-cita bahwa suatu saat saya harus punya travel sendiri yang bisa mengatur perjalanan ini secara islami, ya, artinya mengakomodir kebutuhan muslim traveler. Dan alhamdulillah 2010 saya diberikan kemudahan dan atas izin Allah kita buat pelan-pelan yang namanya Muslim Tour atau Halal Tour, yang dimana saat itu mungkin masih banyak travel yang tidak melirik kepada Muslim Tour dan Halal Tour. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai masif ya. Tapi itu pun persentasenya masih kecil sekali, Pak Edi, kalau dibandingkan dengan travel-travel yang ada ya, atau travel umroh dan haji yang ada. Tapi alhamdulillah saya senang sekali seperti teman-teman di Kesturi dan asosiasi lain sudah mulai melirik bahwa Muslim Tour atau Halal Tour ini adalah bagian daripada perjalanan kita. Artinya kita sebagai penyelenggara travel ya, saya rasa kita juga berkewajiban untuk mengakomodir kebutuhan muslim traveler kita, ya kan? Karena mereka pun, ya saya tanya aja sama Pak Edi, kan Pak Edi selain umroh dan haji, Pak Edi juga pengen dong jalan-jalan ke Jepang, ya kan, ke China, ke Eropa, Amerika, betul kan? Pengen dong melihat bumi Allah yang lain di samping tanah haram, betul nggak? Nah, disitulah kita harus hadir, Pak, untuk mengakomodir kebutuhan mereka, kebutuhan muslim traveler ini. Basicnya itu halal food dan tempat sholat. Bagaimana saat ini upaya untuk menggalakkan halal tour? Nah, itulah Pak, dari IITCF, Indonesia Islamic Travel Communication Forum, yang awalnya hanya teman-teman sekitar gitu ya. Saya mencoba menggandeng teman-teman lain ya, dari satu asosiasi ke asosiasi lain. Saya mencoba mensosialisasikan bahwa kita ini wajib loh mengakomodir kebutuhan muslim traveler kita. Kita berdosa nih Pak Edi kalau kita tidak mengakomodir kebutuhan muslim traveler. Jangan sampai mereka tuh dalam perjalanannya kebingungan bagaimana mencari makanan yang halal, bagaimana kita mau sholat, arah kiblatnya kemana. Kita apa kita tega, Pak Edi, bahwa kita tahu tapi kita tidak bisa apa-apa, ya kan? Nah, maka daripada itu ya, melalui podcast yang terhormat kita ini ya, saya ingin mengajak teman-teman para pelaku travel dimanapun berada ya, ayo, market kita ini, market muslim kita ini besar sekali Pak. Bayangkan penduduk kita mayoritas muslim dan muslim terbesar di dunia Pak.
Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, mohon maaf ya, kayak seperti Malaysia, penduduknya hanya 32 juta, Pak. Ya, kita ini hampir 8-9 kali lipatnya, Pak, dari Malaysia. Katakan seperti itu ya. Dan maka daripada itu, market Muslim Indonesia adalah market yang sangat potensial untuk digarap ya. Maka daripada itu sekarang kalau kita lihat, Pak, ya, Pak Edi, tur umum pun sekarang sudah membidik ke market Muslim. Mereka sudah punya kanal-kanal atau divisi-divisi halal tour atau Muslim tour. Karena apa? Karena memang sekarang dunia berubah. Muslim traveler sekarang sudah mulai kritis ya agar perjalanannya tuh nyaman dan terakomodir dengan kebutuhan Muslim traveler tersebut. Sampai saat ini IICTF ya memberikan apa kepada mereka yang bergabung? Kami ini sebuah forum, Pak, sebuah forum cair, jadi bukan asosiasi ya. Kami ini hanya sebuah gerakan gitu ya. Ya meskipun kami punya izinnya adalah training center, yang kami berikan adalah edukasi, ya, edukasi dan mensosialisasikan bahwa travel Muslim, travel haji, umroh pun mampu bermain dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk destinasi-destinasi di luar haji dan umroh. Karena kan selama ini berpuluh-puluh tahun dia travel haji dan umroh, mohon maaf, hanya fokus di haji dan umroh. Ya, kalaupun ada di luar haji umroh, mungkin terbatas hanya Turki, Aqsa, ya, atau negara-negara Middle East. Karena ya kalau naik Emirates kan transitnya di Dubai, kalau naik Etihad transitnya di Abu Dhabi, kalau naik Qatar transitnya di Doha. Sebatas itu. Tetapi sebetulnya banyak destinasi-destinasi lain yang bisa kita garap, baik itu Asia, Eropa, Amerika, Australia, Middle East sekali, dan juga Middle East. Jadi banyak sekali destinasi-destinasi yang bisa digarap, dan ini merupakan kue yang bisa digarap, ladang yang luas yang belum dicangkuli gitu loh, belum ditanami. Ini sayang sekali, Pak. Ini kan sebuah opportunity, sebuah business opportunity. Bayangkan ya, seperti saat ini ya, sebelum saat pandemi saat ini nih. Nah, ini cocok nih. Pada saat pandemi saat ini di mana umroh kita belum bisa melakukan umroh. Tapi kan destinasi-destinasi lain sudah dibuka. Seperti Amerika dibuka, Perancis dibuka, Swiss dibuka, Spanyol dibuka, Turki dibuka. Ya kan, Dubai dibuka. Maka daripada itu, ayo teman-teman kita garap ya tur Muslim ini ya, dimana ini bisa menjadi berkah buat kita bersama ya, selagi menunggu kepastian umroh dibuka. Lalu bagaimana nanti pada saat umroh sudah dibuka atau haji sudah berjalan? Ya monggo saja ya, umroh monggo saja berjalan, tapi Muslim tour juga jangan dilupakan bahwa karena Muslim Tour ini juga merupakan satu business opportunity yang kita anggap merupakan potensial. Pak Priyadi menjelaskan bahwa untuk meyakinkan para travel umroh dan haji, ladangnya sedemikian luas, banyak hal yang bisa digarap, ya kan? Bahkan mungkin cuan-cuan juga banyak di situ. Insya Allah. Begitu ya, menyertai lah ya. Iya. Yang saya maksud, bagaimana kita meyakinkan bahwa travel umroh itu betul-betul sebenarnya mampu mereka gitu. Jangan-jangan mereka belum mau karena barangkali takut nggak mampu. Karena beda ini urusannya. Nah, inilah maka daripada itu melalui podcast yang terhormat ini, ya, ini adalah salah satu dakwah kita kan untuk mensosialisasikan, termasuk media-media mainstream. Karena alhamdulillah dari 2014 kami juga dibantu oleh beberapa media besar ya yang mensosialisasikan bahwa travel Muslim, travel haji umrah pun mampu dan kompeten untuk melakukan perjalanan di luar haji dan umrah. Tapi Pak Edi, kita juga harus sadar dan kita harus membekali diri ya dengan product knowledge yang mumpuni ya. Kita pun juga harus mau belajar
ya, mau belajar bahwa mungkin yang selama ini hanya fokus di umroh dan haji, ya kita harus belajar di dunia lain nih. Bukannya berarti dunia lain dunia gelap ya. Artinya destinasi lain gitu ya. Ini mohon maaf, ini saya sangat menggubu-gubu nih kalau bicara tentang ini. Karena apa? Saya gemes, bukan apa-apa. Gemesnya gini, banyak customer kita ya atau khalayak umum yang bertanya seperti yang Pak Edi tanyakan, yang sampaikan tadi. Bisa nggak sih travel ini bikin paket tour ke Amerika? Kan mereka kan biasanya umroh haji aja. Itu seringkali seperti itu disampaikan. Maka daripada itu ya, melalui pelatihan-pelatihan, training-training yang kami lakukan ya, ayo kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar dan jangan malu belajar ya, agar product knowledge-nya kita upgrading skill kita naikkan terus ya kan, agar kita bisa juga bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Nah, ini menarik nih, negara-negara tetangga kita. Kenapa saya sampai bilang kita harus bisa standar, ada standarnya. Kita harus standar kompetensi, kita harus sama negara-negara tetangga kita, minimal ASEAN. Karena apa? Karena banyak sudah negara-negara tetangga kita pun membuka kantor, membuka produk, menjual paket-paket tersebut kepada market kita. Jadi artinya kompetitor kita ini bukan sesama anak bangsa di Indonesia, tetapi kompetitor kita juga dari negara-negara tetangga kita, Pak Edi. Dan ini yang bahaya apabila kita tidak cepat-cepat untuk berbenah diri, melengkapi dengan segala kekurangan kita, ya, menstandarkan kompetensi kita dengan mereka, sehingga kita amit-amit jangan sampai kita menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus jadi pemainnya, Pak. Oke. Pak Priyadi, sebelum kita tutup, satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa Pak Priyadi munculkan negara-negara mana yang pada masa pandemi ini sudah memulai, tapi teman-teman belum ngeh. Yang ngeh selama ini hanya Turki. Maksudnya destinasi gitu destinasi. Ya? Oke. Memang destinasi di beberapa negara pada masa pandemi ini sudah dibuka ya, terutama Turki ya, karena saya juga cukup takjub juga ya, Turki dari tahun kemarin sudah buka ya, artinya Turki cukup berani mengambil resiko dibanding negara-negara lain ya. Kita bisa lihat dari negara-negara selain Turki seperti Amerika, Eropa, di Swiss ya, Prancis, Spanyol ya, itu sudah dibuka ya. Mereka juga merasa harus membuka destinasi tersebut ya, karena pertimbangan lain, yaitu pertimbangan ekonomi ya, karena ekonomi pun harus bergerak ya. Bayangkan apabila terlalu lama sektor pariwisata ini ditutup, ini sangat berpengaruh kepada pendapatan masyarakat setempat ya. Apalagi seperti negara Turki ya, yang mana mereka mayoritas mendapatkan dari sektor pariwisata, termasuk juga negara-negara lain. Maka daripada itu, dengan protokol kesehatan yang ketat ya, mereka mencoba membuka destinasi yang ada ya. Maka daripada itu, kita ini sekarang dituntut untuk melakukan satu perjalanan dengan prokes yang ketat ya, sesuai dengan SOP yang ada, seperti social distancing, menggunakan masker dan lain sebagainya, termasuk juga vaksin yang ada, yang sudah harus dilakukan oleh atau dimiliki oleh para traveler, kurang lebih seperti itu. Maka daripada itu, dari kami sendiri ya, saya sendiri sebagai tour leader pun juga membekali dari vaksin ya, dari pengetahuan tentang virus ini ya, agar kita bisa memberikan rasa nyaman ya kepada klien kita, peserta tur kita, bahwa Anda pergi dengan protokol kesehatan yang sesuai dan mereka merasa nyaman
selama ini travel umroh, travel haji, tur domestik, internasional, atau halal tur, atau wisata halal yang Pak Priyadi miliki, dua-duanya berjalan? Saya awalnya memang bermain di domestik dan inbound, tetapi itu tidak lama ya. Di 1995 saya sudah hijrah di outbound, artinya di tur luar negeri. Jadi inbound saya memang, atau saya bermain di inbound dan domestik memang tidak lama. Jujur saja tidak lama. Saya lebih mendalami di outbound, di tur luar negeri, Pak Edi ya. 10 tahun terakhir ini saya konsentrasi di tur yang bernuansa Islami ya. Artinya halal tour atau muslim tour, di mana yang tadi saya sampaikan kebutuhan muslim traveler terpenuhi, dan Islamic heritage-nya juga kita munculkan atau kita lengkapi, sehingga perjalanan tersebut bukan hanya sekedar perjalanan biasa, tetapi mereka mendapatkan wawasan juga bagaimana peradaban Islam di satu negara, bagaimana Islam bisa berkembang di satu negara, bagaimana kekalahan Islam di satu negara seperti di Andalusia. Ini kan menjadi satu hikmah ya, menjadi satu pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya bagi kita ya. Nah, saya mencoba mendalami itu 10 tahun terakhir ini. Baik Pak Priyadi, ini luar biasa karena arahnya kita adalah bagaimana caranya travel umroh dan haji bermain juga di area halal tour atau wisata halal, gitu kan. Memang dibutuhkan banyak banyak amunisi untuk membuat mereka berani, gitu ya. Nah, barangkali ini menjadi PR kita. Semoga podcast ini menginspirasi untuk terus merapatkan barisan, bagaimana kita sama-sama belajar, betul, kita sama-sama mensosialisasikan, kita sama-sama memviralkan dan mengedukasi ya, baik itu kepada masyarakat bahwa halal tour itu atau muslim tour itu sudah banyak, atau teman-teman mampu melakukan hal tersebut ya, teman-teman muslim tour nih ya, teman-teman pelaku umroh dan haji ya. Jadi jangan ada lagi rasa khawatiran, keraguan bahwa dengan muslim tour pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke Australia nanti takut berantakan. Jangan lagi ada seperti itu. Makanya melalui podcast ini kita sampaikan, kita sosialisasikan bahwa teman-teman insya Allah mampu, dan ini menjadi kue kita dan menjadi bagian daripada ladang ibadah kita dan dakwah kita luar biasa sekali, insya Allah. Terima kasih Pak Priyadi atas waktunya, sama-sama Pak, menginspirasi dan semoga juga memberikan sugesti kepada kita semua. Terima kasih. Ini saya sekali lagi merasa terhormat sekali diundang di podcast Kesturi ini yang terhormat ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atas sedikit ilmu saya, karena yang salah itu dari saya pastinya dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.